Shalom Elohim kepada ketiga pribadi. Salam hormat kepada Roh Bapa Yahweh, Pahala Aku. Salam hormat kepada Jesus Christ, King of the King, Imam Mahdi, Tuhan Yesus Kristus, Panitia Abrahamku. Salam hormat kepada mempelainya yang tercantik, Aku segera kembali. Salam kasih Ingin Yesus Kristus menyalakan lagi pada kita sekalian. di sepanjang pagar rumah. Izinkan saya dengan penuh kerendahan hati Lilin-lilin pertanda Natal telah tiba. pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika saya sedang berbenah diri, merenungi diri saya, kehidupan saya, dan Bapak berbicara dan ingatkan saya bahwa jangan kita sibuk, engkau sibuk dengan hal-hal seperti mempersiapkan hal-hal soal jasmani, menghias rumah, soal menata rumah, mencat rumah, dan lain-lain hal-hal jasmani, hal-hal yang tidak penting. Tetapi siapkanlah hatimu untukku, kuduskanlah hatimu. Saudara-saudara, saya diingatkan Bapa pada saat ini untuk mengingatkan kita sekalian, anak-anaknya yang sangat dikasihi, untuk Natal. Ketika kita merayakan Natal, tidak lagi dibaur dengan segala macam pesta pora. Dan firman Tuhan yang saya baca pada saat ini terambil dalam Roma pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-13, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Bapak mengingatkan saya untuk kita sekalian anak-anaknya pada saat ini untuk mempersiapkan diri merayakan Natal. Anak-anaknya yang tidak tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus yang lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem telah hadir di muka bumi ini dalam wadah seorang pemuda berusia 33 tahun, yaitu Aditya Nugrahanto. Kode name Alpha Nugrahanto, Omega. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa tidak mau untuk anak-anaknya bergaul dengan dunia ini sehingga hidup dalam berbagai macam kenajisan dan persahabatan dengan dunia. Kita boleh buka di dalam firman Tuhan, di mana Matius pasal 26 ayatnya yang ke-41. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Bukankah segala macam perbuatan daging ialah hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia ini? Kita boleh buka di dalam Alkitab kita, di dalam Galatia pasalnya yang ke-5, kita boleh lihat di sana, saudara-saudara. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara umat Kristiani yang mengatasnamakan diri percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang masih pada saat ini mempersiapkan diri untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Rajamu itu telah datang kedua kali di muka bumi ini. Yang ia mau daripada engkau ialah hatimu. Bersihkanlah hatimu dari segala macam kenajisan, hawa nafsu, pesta pora. Janganlah engkau merayakan Natal dengan segala macam kenajisan, kemabukan, pesta pora. Engkau berpesta beria-ria. Bukankah engkau bersahabat dengan dunia ini?
Bukankah engkau, kita boleh lihat di dalam Yakobus 4 ayatnya yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jika engkau bersahabat dengan dunia ini, engkau sedang menjadi seteru Tuhan. Engkau menjadikan dirimu musuh Tuhan itu sendiri. Dan apa yang akan engkau dapat ialah murka. Bukankah sudah ditekankan di dalam firman Tuhan, barang siapa yang melakukan salah satu daripada bagian persahabatan dengan dunia, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Marilah semua hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, kita kembali kepada Injil mula-mula yang berpatokan kepada pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Sikap dan karakter Yesus Kristus ialah ia hidup sederhana apa adanya. Ketika ia ada, lahir 2000 tahun yang lalu, lahir di kandang. Mengapa umatnya pada saat ini merayakan dengan berbagai pesta pora, lagu dugem, lagu DJ dalam suasana Natal, dan itu mengundang murka Tuhan? Apa yang kalian sembah? Tidak ada lagi Yesus Kristus di sana, putra Natal itu, tetapi iblis. Sebab di dalam perayaan Natal yang kalian rayakan, kalian mengundang segala macam kenajisan yang boleh ada di dalamnya. Segala macam hawa nafsu, persahabatan dengan dunia. Bukankah daging yang akan dibinasakan itu yang kalian manjakan, yang kalian perlakukan ia dengan memuaskan hawa nafsu, dengan segala macam ketamakan, dengan segala macam pesta pora, dalam berbagai perayaan-perayaanmu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kalian berpikir itu berkenan di hadapan Bapa Surgawiku? Tidak. Yang Tuhan Yesus kehendaki ialah hatimu. Bereskan hatimu Bapak Ibu. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bereskan hatimu. Di mana berdiam Roh Kudus itu. Bertobatlah sungguh-sungguh. Undanglah ia hadir di dalam hatimu. Undanglah Roh Kudus itu hadir di dalam hatimu. Agar engkau tidak hidup menuruti kedaginganmu. Sehingga akhirnya engkau akan dibinasakan di dalam api kekekalan. Bukankah firman jelas katakan, mereka yang melakukannya tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Dan tanpa kita sadar bahwa bukan kita sedang menyenangkan Tuhan, tetapi kita sedang bermusuhan, menjadikan diri kita musuh Tuhan. Ketika kita pada saat ini, saudara-saudara, mengapa Tuhan sangat murka? Segala macam perayaan gerejawi dirayakan dengan pesta pora, kemabukan. Dan manusia menganggap bahwa itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan manusia menganggap bahwa itu baik-baik saja. Bukankah engkau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan? Siapa Bapamu? Bapa segala pendusta itu ataukah Tuhan Yesus Kristus? Engkau cross-check diri kita, dirimu, bahkan saya pribadi. Cross-checklah. Apakah kita melakukan kehendak Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman? Apakah kita menjadi seteru salib Tuhan? Dan kita menjadikan diri kita musuh Tuhan? Hidup di dalam berbagai macam hawa nafsu dan pesta pora, kemabukan. Karena itu saudara, Natal kali ini hendaklah jangan lagi kita yang tidak percaya akan kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah datang 2000 tahun yang lalu, dan pada saat ini telah datang kedua kali di dalam wadah Aditya Nugrahanto. Namun itu kehendak bebasmu, engkau mau percaya atau tidak, dan tinggal engkau untuk merayakan Natal. Tetapi yang lebih terpenting adalah hatimu. Hatimu, bereskan hatimu dari segala macam kedengkian, pesta pora, kemabukan, persahabatan dengan dunia ini. Sucikanlah hatimu, karena hanya orang yang suci hatinya yang dapat melihat Allah. Bereskan segala sesuatu, saudara. Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini, dalam wadah Aditya Nugrahanto. Engkau yang tidak mau mencari tahu kebenaran, engkau mau acu tak acu, engkau akan mendapat song. Engkau akan ditipu oleh ilah zaman ini. Engkau akan ditipu, Tuhan datang di awan-awan. Engkau tunggu sampai gigi ayam bertumbuh, engkau tidak akan menemukan. Tetapi Blue Beam, engkau ditipu oleh elit global. Lucifer dengan antek-anteknya akan menipu. Kedatangan Tuhan Yesus datang di awan-awan dengan